Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kaisar Valian, MPM 2321030107, Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Video ini untuk memenuhi tugas metode penelitian muamalah yang berjudul Hipotesa di bawah bimbingan Pak Muslim SHI MHI. Apa itu hipotesis? Secara etimologi, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo di bawah lemah kurang dari, dan tesis pendapat pernyataan atau teori. Secara terminologi, hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan ilmiah yang logis terhadap rumusan masalah penelitian yang perlu diuji kebenarannya melalui data dan analisis statistik. Untuk menyusun hipotesis, di samping dilahirkan untuk menjawab permasalahan, juga dibangun dengan kerangka teoritis yang dituangkan dalam kerangka pemikiran tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bertujuan untuk meninjau teori yang relevan dan hasil penelitian lain. Sedangkan kerangka pemikiran adalah teori yang dapat digunakan untuk membedah atau menjelaskan hipotesis yang disusun. Hipotesis diperlukan dalam penelitian yang sifatnya membutuhkan verifikasi, di mana hipotesis merupakan serangkaian kegiatan dalam metode ilmiah, khususnya dalam rangkaian perumusan masalah, hipotesis, data, analisis data, kesimpulan. Dalam penelitian ada dua bentuk pengujian hipotesis, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengujian hipotesis penelitian merujuk pada menguji apakah hipotesis tersebut betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika dalam hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti, begitupun sebaliknya. Sementara itu, pengujian hipotesis statistik berarti menguji apakah hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel tersebut dapat diberlakukan pada populasi atau tidak. Jenis-jenis hipotesis. A. Hipotesis 0 H0 untuk menguji pada populasi apakah tidak terdapat perbedaan atau apakah tidak terdapat hubungan antara variabel. B. Hipotesis alternatif H1 atau HA. Hipotesis yang kemungkinan benar jika hipotesis 0 ditolak berupa terdapat perbedaan atau terdapat hubungan. Macam-macam hipotesis. A. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. B. Hipotesis komparatif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. C. Hipotesis asosiatif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Contoh hipotesis deskriptif. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah jamu merek X yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut. Apakah jamu merek X yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya? Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yakni jamu merek X yang dijual di pasaran, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. Ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang ia gunakan, yakni H0, jamu yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya, atau H1, jamu yang dijual di pasaran tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Contoh hipotesis komparatif. Seorang peneliti hendak mengetahui bagaimana sikap loyal antara pendukung klub sepak bola X jika dibandingkan dengan sikap loyal pendukung klub sepak bola Y. Apakah pendukung memiliki tingkat loyalitas yang sama ataukah berbeda? Maka, penelitian dapat membuat rumusan masalah seperti berikut. Apakah pendukung klub sepak bola X dan Y memiliki tingkat loyalitas yang sama? Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel jamak. Maka, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis komparatif. Ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang digunakan, yakni H0, pendukung klub X memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan
pendukung klub Y, atau H1 pendukung klub X memiliki tingkat loyalitas yang tidak sama dengan pendukung klub Y. Contoh hipotesis asosiatif. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah gaya hidup selebriti mempengaruhi gaya masyarakat dalam berpakaian. Maka penelitian dapat membuat rumusan masalah seperti berikut. Apakah gaya hidup selebriti mempengaruhi gaya masyarakat dalam berpakaian? Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel jamak. Variabel pertama adalah gaya hidup selebriti dan variabel kedua adalah gaya berpakaian masyarakat. Karena rumusan masalah mempertanyakan perihal hubungan antara dua variabel, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang digunakan, yakni H0, gaya hidup selebriti berpengaruh terhadap gaya berpakaian masyarakat, atau H1, gaya hidup selebriti tidak berpengaruh terhadap gaya berpakaian masyarakat. Ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, harus menyatakan hubungan dalam satu rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel. Yang kedua, harus berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, harus sesuai dengan fakta. Yang keempat, harus diuji. Yang kelima, harus sederhana. Yang keenam, harus menerangkan fakta. Kegunaan hipotesis. Yang pertama, memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja. Yang kedua, mensiagakan penelitian kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta. Yang ketiga, alat untuk menfokuskan fakta. Yang keempat, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Sekian yang bisa saya dapat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.